Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh Ketua Kelas. Silahkan. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan waktu kepada kita ya nak. Nikmat kesehatan dan kesempatan juga sehingga kita masih sekolah pada hari ini. Selawat beriring salam kita akan turun Nabi junjungan kita Nabi besar Muhammad yang kita harapkan syafaatnya. Oke. Siapa yang tidak hadir pada hari ini hadir semua kan? Hadir. Bagus. Karena kalau sekolah itu kita harus semangat dalam menuntut ilmu, betul kan? Betul, Bapak. Ya, baik. Tapi kepada anak-anak Bapak, ketika belajar di kelas, tolong nak buka topinya ya. Berenggak keringatan, gerah gitu ya. Oke. Nah, sudah? Di dalam pertemuan kita pada hari ini, Bapak lihat dari muka kalian ini semangat semua kan? Semangat, harus semangat belajar. Apalagi belajar pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam itu adalah yang nomor satu. Kalau kamu beragama Islam, maka kamu harus tahu bagaimana Islam itu seperti bagaimana sholat. Kan siapa yang sholat tadi pagi? Sholat subuh. Aduh, berarti karena hujan datang atau gerimis, tarik selimut, sudah bangun jam 6. Karena masih gerimis, tarik selimut, akhirnya bangun jam 8. Betul kan? Islam itu sholat, Kristen itu tidak sholat. Kan? Ada teman kita yang beragama Kristen kalian lihat di lingkungan kalian? Ada? Ada. Sholatkah dia? Tidak. Yang sholat siapa? Siapa yang Islam di sini? Nah, tunggu ya. Bapak tengok dulu apa tandanya kamu Islam. Tidak tahu ya. Apa tandanya kamu Islam? Tidak tahu. Tandanya? Sholat. Iya, sholat. Betul. Yang lain? Apalagi tandanya seseorang itu Islam? Ada lagi yang tahu? Siapa? Mengaji. Lagi? Ada lagi? Bersedekah. Betul. Ya, apa lagi? Kenapa? Membantu orang. Betul. Apa lagi? Yang lain? Masih ada nak? Oke, jawaban kalian itu betul semua ya. Betul semua. Jadi, kalau sebenarnya tandanya seseorang itu Islam adalah yang terdapat di dalam rukun Islam. Apa perbedaan laki-laki dan perempuan? Tahu dah? Hah? Tidak tahu, oke. Apa perbedaan laki-laki dan perempuan? Aduh, tidak tahu. Tapi kita ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Apa perbedaannya? Tidak tahu. Biar lebih semangat, Bapak tengok kalian belum semangat. Biar semangat, mari kita nyanyikan dulu lagu nasional Garuda Pancasila.
Dapat? Oke, 1, 2, 3. Bagus, sudah semangat kan? Ya, kita lanjutkan pertanyaan Bapak kalian. Mungkin mudah kalian tahu. Bagaimana ciri laki-laki, nak? Bapak laki-laki. Ini laki-laki. Ini bukan laki-laki. Ini apa ini? Perempuan. Itu apalah tandanya dia perempuan? Pakai jilbab. Ya, kalau laki-laki pakai jilbab enggak? Tidak. Yang perempuan kan pakai jilbab, rambutnya panjang. Laki-laki ada yang panjang rambutnya ini? Tidak kan? Tidak ada. Itu ciri-ciri perempuan. Kalau laki-laki, bagaimana ciri-cirinya? Pakai kumis, pakai jenggot. Kayak bapak pakai peci. Itu laki-laki, nggak mungkin ada perempuan yang pakai peci kayak gini. Kamu nak ada kakakmu di rumah? Ada. Udah besar. Apa tugas kakakmu di rumah? Apa? Memasak baru, sholat baru, mengaji baru, membereskan rumah. Iya, betul. Pada hari ini kita akan belajar tentang menyambut usia balik. Tentang apa menyambut usia? Udah pernah kalian dengar usia balik? Oke. Usia balik itu adalah usia yang sudah mencapai kedewasaan. Oke, tetap tengok Bapak. Usia yang sudah mencapai kedewasaan secara istilah adalah seseorang yang sudah mencapai kedewasaan dan sudah dibebani oleh kewajiban-kewajiban syariat Islam. Ada sini yang sudah dewasa? Belum kan? Belum. Karena kalau sudah dewasa itu sudah dibebankan kewajiban sholat, puasa. Mungkin kalian masih anak-anak. Coba perhatikan ke depan. Ya, perhatikan ke depan. Bapak menampilkan ini pelajaran kita tentang menyambut materi, menyambut usia balik, yaitu tanda-tandanya ada. Tanda-tanda kamu sudah dewasa. Ada yang sudah punya kumis di sini? Apakah kamu cukur kumismu? Tidak. Oh iya. Memang belum dewasa dia. Belum dicukurnya kumisnya. Nah, kita tengok tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Tahu ilmu fikih? Ilmu fikih itu adalah salah satu cabang ilmu Islam yang membahas tentang hukum-hukum dalam ajaran Islam. Ya. Yang pertama tanda-tandanya itu adalah mimpi basah atau ihtilam.
Oke. Mimpi basah atau ihtilam, diperhatikan ya. Diperhatikan ke depan. Ihtilam atau mimpi basah untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Laki-laki, angkat tangan dulu yang laki-laki. Nah, berarti apabila kalian mengalami mimpi basah, berarti kalian sudah memasuki usia balik. Oke, turun tangan. Yang untuk perempuan, angkat tangan dulu yang perempuan. Oke, turun tangan. Dengarkan baik-baik. Turun. Tanda-tandanya untuk perempuan adalah cakap babak, menstruasi atau haid. Ya, nanti tanya mama kalian, tanya kakak kalian apa itu artinya ya. Oke? Oke? Yang ketiga tanda-tandanya secara ilmu fikih adalah sudah berusia 15 tahun. Berapa usiamu? 11 tahun. Bukan berarti walaupun tidak jangan naik. Tidak boleh, perhatikan terus ke depan. Oke? Tangan di atas meja. Itulah tanda-tandanya itu ya. Yang tiga itu yang pertama mimpi basah untuk laki-laki, menstruasi atau haid untuk perempuan. Yang untuk laki-laki dan perempuan umurnya itu adalah 15 tahun. Oke. Itu secara ilmu fikih. Tadi ada pula lagi yang secara ilmu biologi. Tahu biologi? Ilmu biologi itu nanti ketika kamu masuk kepada sekolah lanjutan akan kalian pelajari. Biologi itu adalah ilmu yang membahas tentang makhluk hidup. Asal yang hidup pasti dipelajari di sini. Oke, kita lanjutkan secara biologi untuk anak laki-laki. Untuk anak laki-laki dengarkan dia, yang laki-laki pun, yang enggak laki-laki pun didengarkan juga. Yang pertama ciri-ciri untuk laki-laki itu adalah suara terdengar semakin berat. Biasanya suara laki-lakinya gini, begini dia. Ma, aku mau tinggal di sekolah katanya. Kalau masih anak, tapi kalau sudah dewasa, mau dia yang jalan dulu dia, yuk menembus dia. Nah itu sudah masuk dewasa. Yang kedua tandanya adalah tumbuhnya jakun. Tahu jakun? Jakun itu di sini ada menonjol di leher. Bapak tengok dulu ini ketua kelas kita ini dulu, tidak ada yang menonjol di sini. Oh belum ada, berarti dia belum dewasa. Belum dewasa ketua kita. Yang ketiga adalah tumbuhnya kumis, tumbuhnya jenggot atau rambut lainnya. Ada kumis, ada jenggot kan? Itulah kan. Yang selanjutnya pertumbuhan badan yang semakin pesat dan nafsu makan yang meningkat. Biasanya waktu anak-anak satu piring, setelah mencapai usia dewasa saat ambil saudara meningkat. Biasanya satu piring menjadi dua piring, biasanya setengah piring menjadi satu piring. Itu namanya tanda-tanda mulai dewasa. Pasti kalian alami. Bapak, kenapa pandai kali Bapak bilangnya kalian itu? Bapak sudah alami. Dulu Bapak pernah juga jadi bayi kan? Pernah Bapak jadi bayi? Pernah Bapak. Jangan kalian pikir pula Bapak lahir Bapak langsung begini. Tidak. Pernah bayi, pernah sekolah PAUD, pernah TK, SD, SMP, SMA, kuliah, ayah-ayah, bapak-bapak, kakek-kakek belum. Apakah kamu sudah lihat bapak seperti kakek-kakek? Iya bapak. Gimana ini kedua ini dibilangnya bapak kakek-kakek, setuju kalian? Iya bapak. Aduh, pencemaran nama baik ini kedua. Oke.
Dan yang selanjutnya adalah untuk perempuan, suara terdengar lebih halus. Biasanya suara perempuan itu Inna. Tapi kalau sudah dewasa, ayo kita gimana ya? Itulah tanda-tandanya. Nah, yang kedua adalah tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh. Dan yang selanjutnya adalah perubahan fisik pada bagian tubuh. Misalnya pinggul semakin melebar. Ya. Dan yang selanjutnya adalah tadi menstruasi ataupun haid. Itulah tanda-tandanya. Kenapa tidur nak? Semangat, angkat tangan dulu ke atas dua-dua. Berdiri dulu biar semangat. Berdiri. Berdiri di situ aja, berdiri. Goyangkan tangannya begini, biar semangat, begini. Ayo, biar tak tidur. Ya, baik. Oke. Sudah mengerti yang Bapak jelaskan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak apa-apa. Ada yang mau bertanya? Tapi kakakku di rumah, tapi mamaku di rumah, tapi abangku di rumah begini ya Pak. Tidak apa-apa, tanya Bapak. Ada? Dan berarti sudah mengerti? Sudah paham? Sudah paham semua? Sudah? Paham atau tidak berarti masih ragu-ragu. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan membagi kelompok. Membagi kelompok 1, 2, 3, 4. Satu kelompok 1, 2, 3, 4. Satu kelompok. Kelompok 2. 1, 2, 3, 4. Berarti berapa kelompok? 17. Berapa kelompok? Berapa kelompok? 3 orangnya, 12 kelompoknya, 3 berarti berapa satu kelompok? 4 kali 3? 12. Oke, silakan diatur tempat duduknya. Kelompok 1 di sini. Dari sana. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di situ. Ya, pindah tempat duduknya. Pindah, bawa bukunya. Oke, tasnya nggak usah dibawa, di situ aja. Oke, nah, sudah. Oke, bagaimana? Kelompok 4 sudah? Kelompok 4. Kelompok 3. Tadi pertanyaan diskusinya itu adalah sebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang kedua, sebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Seperti penjelasan Bapak tadi kan? Ya kan? Nah, Bapak tanya, mana kelompok 1? Angkat tangan. Yang bukan kelompok 1 jangan angkat tangan. Kelompok 2? 3? Oke, kita lanjutkan ya. Sudah siap diskusinya kan? Tidak ada tadi yang main-main kan? Bekerja sama tadi? Iya. Kelompok pertama, coba bacakan hasil diskusinya. Maju ke depan. Ya, dengarkan ya. Tanda-tanda balik. 1. Suara laki-laki semakin berat. 2. Nafsu makan meningkat. 3. Bukti rasa. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 ya. Kelompok 2. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 1? Sudah paham kan? Oke. Iya, dengarkan. Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok 3. Ya, dengarkan ya.
Oke, tepuk tangan. Oke, dari jawaban-jawaban kalian tadi, berarti kalian sudah paham materi kan? Jangan apa namanya itu? Jangan mau tidur, jangan berangan-angan, ya kan? Nah, diperhatikan Bapak ya. Berarti kalian sudah paham kan? Iya, alhamdulillah. Maka Bapak akan memberikan kesimpulan pembelajaran kita, pertemuan kita pada hari ini adalah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih adalah yang pertama mimpi basah, yang kedua haid atau menstruasi pada perempuan, yang ketiga adalah berusia 15 tahun. Tanda-tanda menurut ilmu biologi pada laki-laki adalah suara terdengar semakin kuat, tumbuhnya zakut, berkumis, berjenggot dan lain-lain sebagainya, pertumbuhan badan yang besar, semakin besar, ya. Oke, untuk perempuan adalah suara terdengar lebih halus. Yang kedua, tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh. Yang ketiga, perubahan pada fisik. Ya, oke. Sudah mengerti? Sudah paham ya? Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Kita lanjutkan. Bagaimana menurut pembelajaran kita pada hari ini? Bagaimana? Kuat suaranya? Oke, baik. Bagaimana menurut Una? Oke, baik. Bagaimana menurut Una? Oke. Apakah pelajaran ini sangat kalian sukai? Oke, berarti pada pelajaran berikutnya kita akan selalu membuat pertemuan kita, pembelajaran kita seperti ini ya. Oke? Tapi dengan syarat kalian harus semangat dalam belajar di rumah, membaca buku ataupun melihat dari internet ataupun YouTube. Oke? Tugas kalian di rumah, oke, dicatat. Tugas kalian di rumah adalah membuat rangkuman tentang pelajaran kita pada hari ini ya. Oke, itulah tugas kalian di rumah. Bisa kalian tanya ibu, bisa kalian tanya ayah, bisa kalian tanya abang, bisa kalian tanya kakak kalian, oke? Mengerti nak? Mengerti? Sudah tugasnya, oke, itu di rumah. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari kewajiban kalian setelah memasuki usia balik, oke? Halo? Ya? Pelajaran berikutnya adalah kewajiban yang harus dilakukan setelah mencapai usia balik. Oke? Kepada anak kami untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, silakan dibaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad semuanya ya. 1, 2, 3. Mungkin demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Marilah sama-sama kita ucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.